Selamat siang semua. Jadi hari ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Dan untuk materi kali ini yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk slide kedua ini terkait dengan manusia sebagai makhluk individu ya. Jadi kalau temanya tadi itu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, untuk slide kedua ini kita bahas dulu manusia sebagai makhluk individu ya. Kalian bisa lihat pada slide-nya bahwa individu itu berasal dari bahasa Latin ya. Jadi dari kata individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang tidak dapat dibagi? Nah, kalau kita merujuk pada perorangan manusia, bahwa ternyata sebagai makhluk individu itu manusia memiliki dua unsur pendukung yang sangat penting, yaitu jiwa dan raga ya. Ada jiwanya, ada raganya. Atau bisa dikatakan ada secara jasmani, ada secara rohani ya. Dan keduanya itu dia memiliki fungsi yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Dalam hal ini mereka saling melengkapi. Kalau misalnya jiwanya tidak ada, baru raganya ada, kan tidak bisa seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya raganya ada, jiwanya tidak ada, otomatis kan dikatakan bukan lagi seorang semanusia ya. Dan dikatakan sebagai manusia sebagai makhluk individu secara utuh kalau dia memiliki dua unsur pendukung tersebut ya, tadi yaitu jiwa dan raga ya, seperti itu. Kita masuk ke slide ketiga ya. Tadi sudah kita bahas tentang manusia sebagai makhluk individu ya. Sekarang kita bahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam kenyataannya itu ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu manusia tiap individunya itu mereka tidak bisa bekerja secara sendiri. Jadi mereka butuh seseorang untuk bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Dalam hal ini sifat manusia sebagai makhluk sosialnya muncul ya. Jadi tadi mungkin apabila seseorang di rumahnya itu dia sebagai makhluk individu, tetapi setelah dia keluar dari rumahnya maka dia membutuhkan bantuan orang lain untuk bekerja kah, mencari nafkah, berburu dan lain sebagainya. Itu kemudian sifat nalurinya untuk menjadi makhluk sosial itu muncul ya. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain itu mereka saling membutuhkan untuk mencapai tujuan maksud tertentu. Nah, dalam bentuk interaksi aktifnya itu muncul dalam dorongan dari diri manusia untuk mau hidup dalam bermasyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, berarti di situ kan ada individu yang satu, individu yang lain. Jadi kelompok yang satu dan kelompok yang lain mereka saling berinteraksi dalam masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain, maka dikatakanlah bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi mereka saling bekerja sama untuk melakukan hal tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu ya, seperti itu. Nah, di sini ternyata sebagai makhluk sosial itu manusia memiliki dua keinginan utama. Yang pertama, bahwa mereka mempunyai keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tiap individu itu pasti ada hasrat, pasti ada keinginan untuk mau bekerja sama dengan yang lain. Jadi mereka masing-masing memiliki naluri untuk mau bermasyarakat, mau bekerja sama di dalam suatu tujuan tertentu, suatu pekerjaan tertentu, suatu proyek tertentu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka mempunyai keinginan untuk menyatu dengan alam. Jadi di samping tadi mereka berinteraksi dengan individu yang satu dengan individu yang lain, ternyata mereka juga mempunyai naluri untuk mau berinteraksi dengan alam ya. Mereka mau mengakui bahwa di samping mereka di bumi ini ternyata ada alam yang di sekitar mereka. Jadi ada dorongan interaksi, hasrat mereka untuk mau berinteraksi dengan alam. Nah, itu yang kedua. Dan yang pertama tadi kan itu keinginan untuk mau bermasyarakat ya, mau berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua itu mau berinteraksi dengan alam ya. Jadi itu secara umum dua keinginan utama daripada manusia dikatakan sebagai makhluk sosial ya, seperti itu. Sebagai contohnya dari dua keinginan tadi tersebut ya, misalnya untuk yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya,
itu misalnya lewat interaksi ya. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, ketika mereka saling berinteraksi, saling berkomunikasi, maka disitulah terjadi namanya manusia sebagai makhluk sosial, karena ada komunikasi di situ melibatkan dua orang atau lebih individu ya. Nah, kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan yang alam. Misalnya contohnya saja ya, ketika ada seorang individu yang menyukai tanaman, kemudian dia merawat tanaman tersebut, maka ada interaksi antara dirinya dengan alam ya, karena kan bunga tersebut itu, tanaman tersebut itu merupakan bagian dari alam. Jadi ketika ada interaksi dengan alam, ada interaksi dengan tanaman tersebut, dia merawatnya, dia menyiramnya, dia memberi pupuk dan lain sebagainya, berarti sudah ada dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang mau menyatu dengan alamnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide keempat. Itu masih terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup dengan manusia lainnya atau hidup bermasyarakat. Jadi manusia itu tidak mampu mewujudkan potensi atau kehidupan dirinya sendiri, dan manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhannya ya. Jadi manusia yang satu, individu yang satu itu pasti dalam kehidupan masyarakat itu membutuhkan individu yang lain. Jadi itu dikatakan sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, itu manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya tadi dikatakan dalam slide bahwa manusia tidak mampu mewujudkan potensi. Potensi seperti apa? Misalnya seperti ini. Di dalam perkuliahan itu kan melibatkan banyak individu ya. Ada dosen, kemudian ada mahasiswa lainnya yang misalnya sekitar 20-30 orang. Itu kan semuanya saling berinteraksi antara dosen dengan mahasiswanya, antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Itu mereka saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling memberikan saran, nasihat dan lain sebagainya. Itu sudah dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial ya. Di situ juga dikatakan bahwa untuk mewujudkan kebutuhan dirinya sendiri, itu manusia membutuhkan individu yang lainnya. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika seseorang menginginkan sesuatu untuk dikonsumsi, dia harus ke pasar untuk membelinya. Dan di pasar, otomatis untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut itu kan harus dibeli ya. Dan yang dibeli tersebut itu pasti ada penjualnya. Dan ketika Anda pergi ke pasar, pasti di situ sudah terjadi interaksi antara Anda dengan si penjual tersebut ya, untuk membeli sesuatu yang Anda inginkan tersebut. Berarti di situ berlaku lagi bahwa manusia sebagai makhluk sosial, karena ada interaksi, ada komunikasi antara Anda dengan si penjual tersebut ya, dan masih banyak lain sebagainya contohnya ya, seperti itu. Nah, untuk slide kelima ini terkait dengan dinamika interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini itu merupakan salah satu faktor pentingnya. Jadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat ketika manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya interaksi sosial, adanya komunikasi yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ya, jadi dia menyangkut hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok manusia yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok dengan kelompok. Itu semuanya masuk dalam interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk sosial, ya pasti ada faktor pendukung, ada indikator pendukung daripada keberlangsungan manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu? Salah satunya adalah interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial ini itu bisa berbentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, atau bahkan pertikaian ya. Jadi kerjasama yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu, walaupun dia berbentuk positif atau negatif, itu dikatakan tadi ada pertikaian, ada persaingan, itu sama-sama masuk dalam kategori manusia sebagai makhluk sosial. Itu semuanya masuk dalam kategori interaksi sosial, walaupun sifatnya positif atau negatif ya. Jadi ketika ada dua orang yang saling bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, berbicara tentang hal-hal tertentu, itu sudah dikatakan ada interaksi sosial ya. Jadi itu merupakan faktor pendukungnya atau indikator bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial ketika ada interaksi sosial yang terjadi ya, seperti itu.
Oke, untuk slide ke-6 ini itu masih terkait dengan dinamika interaksi sosial. Jadi kalau kita lihat bahwa sifat interaksi sosial itu ada dua, yaitu dia bersifat asosiatif positif, bisa juga bersifat asosiatif negatif ya. Jadi ada dua. Dalam hal ini kalau dia bersifat asosiatif positif ya, itu bisa dalam bentuk kerjasama dalam hal yang positif, misalnya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, mengerjakan proyek secara bersama-sama, itu masuk semua dalam asosiatif secara positif. Tetapi ketika dia mengarah pada hal-hal negatif, misalnya dalam bentuk kerjasama yang tidak sehat, kemudian ada pertikaian, ada perselisihan untuk memperebutkan hal-hal tertentu, itu semuanya sudah masuk dalam sifatnya asosiatif negatif. Tetapi kedua hal tersebut itu sama-sama terjadi interaksi sosial. Jadi sama-sama dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, walaupun sifatnya itu positif dan negatif ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak mungkin adanya kehidupan secara bersama. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa faktor pendukung atau indikator penting di dalam di dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah interaksi sosial. Ketika tidak ada interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain, maka kehidupan sosialnya itu tidak jalan ya. Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk sosial ketika individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak ada interaksi sosial di dalamnya, maka sudah dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosialnya itu tidak jalan ya, seperti itu. Jadi hal sewajarnya atau hal sepantasnya yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial itu dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial ini contohnya seperti apa? Misalnya ketika contoh paling simpelnya itu ketika mereka bertemu, mereka berjabat tangan kah, atau saling menyapa dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kampus ya, ketika ada mahasiswa dengan yang satu dengan yang lain, mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya, itu kan sudah terjadi namanya interaksi sosial. Ketika mahasiswa yang satu bertanya dengan dosennya ketika dia tidak mengetahui tentang tugasnya, itu sudah terjadi interaksi sosial semua ya. Apalagi misalnya ketika mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosennya untuk menyelesaikan skripsinya, itu kan semua sudah masuk dalam kategori interaksi sosial ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide ke-7 ya. Itu terkait dengan ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini dia memiliki 4 ciri secara umumnya. Yang pertama, bahwa pelakunya itu lebih dari satu orang. Jadi ketika cuma satu orang yang melakukan komunikasi dan tidak ada individu yang lainnya, berarti tidak terjadi namanya interaksi sosial. Itu malah disangka orang gila ya kalau dia bicara sendiri seperti itu. Nah, interaksi sosial ini itu terjadi melebihkan, pasti melibatkan lebih dari satu orang ya. Jadi ada 2 orang atau lebih yang saling melakukan komunikasi dan lain sebagainya, itu baru dikatakan terjadi interaksi sosial ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu ada komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Jadi ketika tadi individu yang saling bertemu kemudian melakukan komunikasi, membicarakan hal-hal tertentu, saling menyapa dan lain sebagainya, itu sudah terjadi namanya interaksi sosial. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kedua individu tadi bertemu tetapi mereka cuma diam, walaupun ada pelakunya itu lebih daripada satu individu tetapi tidak ada komunikasi di dalamnya, berarti tidak jalan namanya interaksi sosial ya. Walaupun mereka saling memandang dan lain sebagainya tetapi tidak ada komunikasi di situ, berarti interaksi sosialnya itu tidak jalan ya. Jadi syarat yang kedua itu untuk memenuhinya itu yaitu harus ada komunikasi di situ ya. Mereka saling menyapa, berbicara dan lain sebagainya. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu ada maksud dan tujuan ya. Jadi terlepas dari sama atau tidaknya maksud serta tujuan tertentu. Jadi ketika individu yang tadi itu sudah saling berkomunikasi, ya pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika mahasiswa di kampus itu saling bertemu ya, anggaplah ada mahasiswa A kemudian mahasiswa B, mereka saling bertemu di kampus, mereka saling mengobrol, saling menyapa dan lain sebagainya.
ternyata pasti ada maksud dan tujuannya apa. Misalnya dia membicarakan hal-hal tentang tugasnya, ada tugas yang diberikan oleh dosennya minggu lalu dan si A misalnya tidak tahu, kemudian dia bertanya tentang kepada si B tentang tugas tersebut, berarti sudah dikatakan di situ bahwa syarat yang ketiga yaitu ada maksud dan tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa si A ingin mengetahui jawaban daripada si B tentang tugasnya, berarti ada maksud dan tujuan daripada percakapan tersebut atau interaksi sosial tersebut, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, cirinya yaitu ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap dan aksi yang sedang berlangsung. Jadi ada pasti melibatkan waktu, ya, misalnya si A dengan si B itu ngobrolnya kapan sih, waktu di kampus jam berapa, dan ketika si A dengan si B ini rentang waktunya mengobrolnya itu, bertanya ini sekitar berapa menit, ya. Kemudian si A dan si B setelah membicarakan hal tersebut itu nantinya mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama, itu dia punya rentang waktu tertentu lagi, ya. Jadi pasti ada dimensi waktu di situ. Tidak mungkin ketika terjadi interaksi sosial itu tidak ada dimensi waktu, pasti ada, ya, seperti itu. Nah, untuk slide ke-8 ini terkait dengan syarat terjadinya kontak sosial atau interaksi sosial. Jadi kalau interaksi sosial dulu, baru kontak sosial, ya. Jadi untuk supaya terjadinya interaksi sosial itu, maka pasti ada namanya kontak sosial, ya. Jadi interaksi dulu baru kontak sosial. Nah, ternyata kontak sosial ini dia juga memiliki sifat tertentu, ya. Jadi ada dua sifatnya di sini, yaitu kontak sosialnya itu bisa bersifat primer dan dia juga bisa bersifat sekunder. Nah, kita bahas, ya. Kontak primer ini, kontak sosial dikatakan bersifat primer itu ketika ada kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ya, jadi ketika individu yang satu dengan individu yang lain itu misalnya saling berjabat tangan, saling menyapa secara langsung, saling berbicara secara langsung. Jadi ada keduanya, ada dua orang, ya, yang saling berhadapan, kemudian mereka saling berbicara atau berjabat tangan, itu sudah dikatakan bahwa ada kontak sosial secara langsung. Jadi secara fisik individu A dengan individu B itu ada, ya, itu kontak secara primer, ya. Kemudian yang kedua, kontak secara sekunder. Nah, ketika dikatakan kontak secara sekunder itu ketika ada bantuan perantara. Ya, jadi bantuan perantaranya ini itu bisa berupa misalnya gadget, melalui telepon atau media sosial. Jadi ketika ada anggaplah si A kemudian si B itu melakukan komunikasi, tetapi fisik si A itu ada di tempat tersebut, tetapi fisik si B itu tidak ada di tempat tersebut, tetapi dia berada di tempat lain. Kemudian mereka saling berkomunikasi dan mereka menggunakan telepon, gadget atau media sosial lainnya, itu dikatakan bahwa terjadi kontak sekunder. Jadi kontak yang secara tidak langsung, secara kasat mata itu si A dan si B itu tidak berbeda tempat, ya, berbeda tempat. Jadi ada perantara bantuan di situ. Bantuannya apa? Itu bisa melalui gadget, telepon dan lain sebagainya, ya. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalnya kalian menelpon orang tua kalian, itu kan kalian misalnya ada di Makassar, kemudian orang tua kalian misalnya di tempat lain, anggaplah dia di Mamasa, dan ada bantuan tertentu, ada perantara tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian, misalnya tadi menggunakan telepon, berarti dia sudah masuk dalam kategori kontak sekunder, ya. Beda halnya kalau misalnya kalian pulang kampung ke misalnya ke Mamasa dan kalian saling berkomunikasi dengan orang tua kalian di satu tempat tersebut, di Mamasa tersebut, berarti dia masuk dalam kategori kontak sosial primer, ya. Jadi itu tadi bedanya, ya. Jadi yang satu ada kedua orang tersebut itu secara kasat mata, secara fisik itu ada di tempat tersebut secara bersamaan. Tetapi kalau kontak sekunder, kontak sosial sekunder itu secara kasat mata, fisiknya itu yang satu berada di tempat yang si A, tempat A, sedangkan yang satu lainnya itu berada di tempat B, jadi berbeda tempat. Nah, untuk slide ke-9 ini atau slide terakhir, bahwa sebagai kesimpulannya untuk manusia sebagai makhluk sosial, bahwa kita tidak memungkiri bahwa kita sangat membutuhkan bantuan orang lain, ya. Dari segi apapun itu pasti kita sangat membutuhkan bantuan orang lain.
Jadi kalau kalian lihat pada slide bahwa sejak manusia dilahirkan, bahkan sampai seseorang mengembuskan nafas terakhirnya, pasti dia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ketika Anda lahir, itu kan kalian membutuhkan bantuan, orang tua kalian membutuhkan bidannya, itu butuh bantuan orang lain. Ketika kalian dari anak-anak sampai dewasa, itu kalian dibesarkan oleh orang tua kalian, itu butuh bantuan orang tua kalian, butuh bantuan orang lain. Ketika kalian pun meninggal nantinya, itu butuh bantuan orang lain, karena untuk mengebumikan atau menguburkan kalian, itu kan orang lain yang melakukannya, bukan diri Anda sendiri, ya, seperti itu. Jadi seperti halnya dalam kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, bahwa dalam hal makan, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya, sebagai makhluk sosial, pasti kita membutuhkan namanya bantuan orang lain. Jadi ada interaksi orang lain, kemudian ada kontak sosial antara kita dengan orang lain, itu semuanya dikatakan sebagai makhluk sosial, ya, seperti itu.